Koneksi antar materi modul 3.2. Memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Gunung 3, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, bersama fasilitator hebat Ibu Utami SPD dan pengajar praktik Bapak Ariansa SPD. Tujuan khusus pembelajaran. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pemantik. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran modul ini. 5. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Kemudian, unggah hasil pemikiran Anda melalui mod LMS yang telah disepakati bersama. Pertama, apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya oleh pemimpin pembelajaran, dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik sebagai sebuah ekosistem di sekolah. Sumber daya yang ada saling berhubungan, interaksi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur-unsur yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur-unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Agar pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, pengelolaan sumber daya berbasis aset dengan pengelolaan 7 aset secara maksimal sesuai kebutuhan murid, diantaranya: A. Modal aset manusia yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga non-kependidikan, orang tua, komite, dan murid. Pertama, pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang profesional sebagai aset manusia karena selalu memberikan motivasi, melakukan refleksi, berdiskusi terkait dengan hasil refleksi, dan bermonitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. 2. Kepala sekolah.
Tugas kepala sekolah sebagai fasilitator, memberi dukungan penuh dan sebagai motivator bagi dewan guru dan peserta didik, memberi pengarahan bimbingan yang membuat sekolah berkualitas dan berkesinambungan. Kepala sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai fasilitator, memberi dukungan penuh dan sebagai motivator sebagai dewan guru bagi dewan guru dan peserta didik, memberi pengarahan bimbingan yang membuat sekolah berkualitas dan berkesinambungan. Guru 99% berijazah S1, 90% bersertifikat pendidik, memiliki keberpihakan pada murid, dan 90% selalu update pengetahuan melalui pelatihan. Guru juga sebagai panutan, penuntun, pembimbing peserta didik untuk menggapai prestasi gemilang di masa depan. Tenaga non-kependidikan cekatan dalam memberikan layanan publik, pengarsipan data peserta didik, serta membantu dalam administrasi guru dan peserta didik. 5. Orang tua. Orang tua apresiatif dan inisiatif kolaborasi dengan pihak sekolah dan mendukung, memfasilitasi kebutuhan murid, serta peran pendukung utama dalam kemajuan serta semangat peserta didik. Komite sekolah selalu apresiatif dan inspiratif, berkolaborasi dengan pihak sekolah, mendukung dan membentuk paguyuban orang tua dan serta pihak sekolah demi kemajuan dan kinerja sekolah yang lebih baik dan berkualitas. 7. Murid. Murid adalah peran utama dalam dunia pendidikan. Murid adalah peran utama dalam dunia pendidikan yang harus semangat dalam belajar sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya, yang memiliki impian dan semangat yang tinggi untuk belajar menuju cita-cita bangsa sesuai profil pelajar Pancasila. B. Modal sosial. Dalam mendukung potensi kesehatan dan wawasan siswa, guru memaksimalkan aset berupa paguyuban orang tua, kerjasama dengan Koramil, Puskesmas, Kejaksaan, Kepolisian, organisasi keagamaan, BNN, Bimbel Erlangga, BP3AK, dan lembaga pendidikan. C. Modal fisik. Berikut modal fisik yang memfasilitasi kebutuhan siswa berupa ruang kelas, lab IPA, lab komputer, ruang guru, kantin, ruang kepala sekolah, aula, ruang TU tempat praktek, ruang OSIS, masjid, lab, TIK, dan perpustakaan. D. Modal lingkungan atau lingkungan alam. Modal lingkungan alam yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar murid antara lain kebun toga, greenhouse, taman wisata, lingkungan dan kebun lidah buaya. Modal finansial diantaranya berasal dari dana BOS, dana sosial, dana insidental,
dan dana wirausaha, bos kinerja, bos afirmasi, dan CSR. Modal budaya dan agama bekerja sama dengan TPA, mengembangkan adat budaya, mengembangkan keagamaan, pengajian, dan perayaan hari besar agama. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga dihubungkan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan selama mengikuti. Selama mengikuti guru penggerak. A. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik Mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengelolaan sumber daya, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, politik, dan modal agama dan budaya. Dengan berbagai modal aset tersebut diharapkan murid tumbuh maksimal sesuai dengan kodratnya. B. Profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkesinambungan, gotong royong, kebenekaan global, bernalar kritis, kreatif, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar diri sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar pendidik menggunakan 7 aspek sumber daya. Profil pelajar pendidik menggunakan 7 aset sumber daya. Nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5 yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kesimpulan. Nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak yakni
berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, perlu berpikir berbasis aset dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pembelajaran berdiferensi dan KSE. Dalam pembelajaran berdiferensi dan KSE dengan pengelolaan sumber daya yang ada dapat membantu murid mengembangkan bakat sesuai potensi dengan pengelolaan emosi yang lebih baik. Coaching. Untuk membantu coach dalam menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, coach dan coachee memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam. D5 Etika. Dalam menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan D5 Etika dengan menggali sumber daya yang berperan. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 dalam kegiatan, saya sering berfokus pada kekurangan masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang ada di sekitar, dan sangat mendukung membuat kegiatan saya menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu lama dan rumit, atau selalu mengalami kegagalan demi kegagalan. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya mulai berfokus pada aset dan kekuatan dengan memanfaatkan 7 modal utama yang ada di sekolah. Membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih jika saya berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada di sekolah saya. 5. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun bisa Anda pilih sendiri. Jadi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset sekolah dengan 7 modal utama, kita dapat memaksimalkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kinerja sekolah dengan lebih baik dari sebelumnya. Sekian koneksi antar materi modul 3.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerak.